gue gak nyangka dia cabutnya tuh di saat gue lagi mau married gitu. Itu kayak sebulan atau 2 bulan dari gue baru tunangan gitu. Itu waktu itu bokap gue cabutnya kayak gila, gue bilang orang tua gue begini. Gue tuh jadi ya kayak gitulah dari itu. Jadi tapi anyway kalau dibilang sedih waktu itu gue gak sedih. Jujur gue waktu itu lebih ke marah sama kecewa gue waktu itu. Dark Wave. Hai Creativepreneur, ketemu lagi dengan gue Irma dan saat ini gue ketemu sama orang yang lagi viral kemarin ini ya kan, di jagat digital ya kan, perkara mobilnya hilang. Nah itu tuh. Kemudian dia juga mentor yang lagi viral banget di mana-mana, yang terkenal banget humble-nya. Welcoming to Kotama. Hai Kotama. Hai. Halo semua. Hai. Jadi kita hari ini benar-benar surprise banget ya, ternyata pas gue ajak untuk podcast langsung oke, boleh. Aduh, itu menyenangkan sekali gitu kan. Langsung gue kita akan gali lebih dalam lagi mengenai Kotama. Pasti kan banyak yang pikir gila gimana ya pemikirannya tentang kripto, gimana tentang bisnisnya ini itu dan segala macam. So stay tune, kita akan benar-benar gali mengenai Kotama. Kotama, thank you banget. Hari ini gue happy banget gitu ya. Jadi sebelum podcast pun gue udah yang I'm so excited Kotama, thank you so much. Gue udah begitu banget, gue udah bayangin apa yang akan gue tanya-tanya. Jadi Kotama sebelumnya, mau dong Kotama cerita background-nya kan banyak nih yang mungkin yang bukan pengikutnya Kotama. Ya. Kayaknya enak banget ya hidupnya langsung dengan perusahaan di mana-mana. Which is gue tahu lu bisnis ini di awal memang agak berat banget, bener kan ya? Nah, gue mau dong cerita itu background di situ sih. Gua itu mulai kerja itu di 2010 waktu itu. 2010 mulai kerja, waktu itu gue sempat kerja di satu bank asing dari Inggris. Terus gue waktu itu jadi sales deposito. Pertama kali banget tuh job gue tuh sales deposito. Yang nawar-nawarin deposito orang sama program-program kayak asuransi gitu dulu. Tapi under benderanya bank gitu ceritanya waktu itu. Cuman anyway tapi nggak lama di situ. Cuman paling berapa ya, 3-4 bulan ya atau 5 bulan gitu. Nah terus habis itu gue pindah ke perusahaan namanya salah satu perusahaan besar di Jepang yang anak grupnya Toyota Mobil lah gitu. Jadi dia 5 besar trading company di Jepang gitu. Nah di situ gue masuk ke divisi business development sama besi baja waktu itu, steel divisions. Jadi gue ngerjain 2 divisi waktu itu. Jadi gue ngerjain pengembangan project sama untuk jadi sales besi istilah intinya gitu. Pengembangan sama sales besi langsung tuh dalam satu waktu? Iya dalam satu waktu. Makanya waktu itu memang setengah mati banget ya waktu pertama kali mulai tuh. Waktu itu kan karena masih adjustment kan. Gue masih ingat dulu tuh pertama kali gue kerja, gara-gara kerja sama orang Jepang kan, gue ketemunya juga yang ini lagi udah tua lagi. Lu tahu kan yang udah tua-tua kayak apa kan? Iya. Sakleknya kayak apa tuh? Iya. Gue cuman waktu itu bikin kontrak salah nama, ya ini fatal juga sih sebenarnya. Cuman ya gue kan nggak tahu ya. Jadi ada nama tuh Handaya gitu. Pakai Y sama pakai J gitu. Wih, gue dimaki-maki habis-habisan waktu itu di kantor, dikatain, wow kata-katanya kasar banget. Udah gitu dia kan udah lama di Indonesia, jadi dia bisa bahasa Indonesia. Wah itu kata-kata Indonesia yang kasar-kasar tuh ada semua tuh waktu itu. Cuma ya itu inilah lucu-lucuan dulu lah. Iya. Karena masih kecil kan, maksudnya masih muda kan waktu itu, jadi nggak ini. Dan di Jepang pun memang ada culture di mana kalau orang-orang fresh graduate itu tuh, mereka tuh ada istilahnya pepe namanya. Pepe tuh artinya tuh kayak semacam budak gitu, tau gak sih? Oh my god. Ya, jadi tuh kalau emang di lingkungan kerja Jepang tuh yang muda tuh memang ada istilahnya seperti itu. Jadi lu harus ikutin apa kata yang senior-seniornya. Harus tunduk. Iya. Gitu ya. Bahkan dulu kan gue pernah juga berapa bulan pindah kerja di satu kan. Itu gue masih ngeliat ya, yang tua itu pernah ngehukum yang freshman itu disetrap. Lucu loh, anak umur profesional gitu ya, tapi udah umur kayak 23-an gitu, udah lulus kuliah, disetrap lumayan loh, berjam-jam loh, dari makan siang sampai sore jam 4, disuruh berdiri aja di sebelah GM-nya gitu. Gue liat kayak, masih begini ya di Jepang gitu. Wow. Indonesia aja nggak sampai. Ya. Untuk kerja gitu loh. Iya kerja, kayak anak sekolah jadi kan. Tapi memang culture mereka tuh seperti itu. Tapi anyway, basically gue lumayan banyak learning working culture dari sana, makanya kedisiplinan gue semua hari ini dan ya itu basically ya dasar-dasar dari sana semua sih sebenarnya. Etos kerjanya, etika kerja itu semua tuh dari mereka, itu bagus. Cuma memang agak old style, old school banget gitu ya. Cuman ya memang itu oke banget sih menurut gue gitu. Nah, cuma anyway gue kerja di situ dari 2011 waktu itu kerja di situ. Terus akhirnya di 2014 itu gue mulai yang namanya jadi calo profesional. Biasa kan kalau orang kan kalau misalnya udah tahu besi terus jadi pengen bisnis sendiri gitu kan.
Kebetulan soalnya kan karena kita Toyota Tuh Show ya, di Indonesia aja itu omset kita tuh triliunan lah gitu satu tahunnya. Jadi mereka tuh nggak terlalu ngelihat bisnis-bisnis yang kecil-kecil gitu. Jadi bisnis yang kecil-kecil mau nggak mau ya akhirnya ya kita kerjain sendiri karena mereka nggak mau kerjain gitu kan. Nah jadi akhirnya dari situlah kita mulai sampai akhirnya di 2015 itu gue benar-benar baru bikin PT, baru bikin benar-benar badan usaha yang legal gitu loh. Wow. Nah waktu itu ya gue masih on the job juga, masih kerja juga di perusahaan lama gue itu. Sampai di 2017 akhirnya gue memutuskan untuk cabut tuh, karena kebetulan bisnisnya juga udah mulai lancar, semuanya juga udah oke, jadi kayak ini butuh attention lebih banyak lagi gitu. Nah cuman sebenarnya dari situ pun sebenarnya gue masih sampai hari ini gue masih jadi komisaris independen di satu perusahaan Jerman sekarang sampai hari ini. Cuman ini lebih ke ini aja sih, apa ya, advisory based doang. Jadi gue nggak perlu office, jadi gue seminggu juga paling juga cuma 1-2 kali doang. Jadi kalau misalnya mereka ada project atau apa, gue cuma bagian buka jalan aja gitu. Oh, I see. Sampai hari ini gue masih ada ngerjain seperti itu juga, cuma memang udah nggak aktif lagi. Di industri apa kalau boleh tahu? Sama kok, kalau ini sih lebih nih ya, dia fokusnya tuh 3, di antara steel, F&B, sama chemical. Sorry, bukan F&B ya, apa namanya, makanan. Ini pangan-pangan yang lebih kayak gandum lah, gula lah, gitu-gitu lah kurang lebih. Oke, pangan. Keren Nah, ya? kayak gitu. Dan anyway, perjalanannya kurang lebih seperti itu. Nah, dari mulai 2010 sampai hari ini 2021. Tapi anyway, perusahaan pertama gue itu ya di 2014-2015 itu, kalau mau ditanya gitu. Oh, keren ya. Tapi mau tanya dong, tadi tuh menarik juga. Apa yang membuat lu bertahan di perusahaan Jepang itu? Even dia yang kulturnya dahsyat banget sih. Soalnya gini, gue waktu itu bisa dibilang lumayan beruntung ya, karena gue tuh punya si mentor yang tua itu tuh. Jadi dia itu tuh supposedly ya galak banget, dan dia tuh harusnya tuh dia udah pensiun gitu. Tapi dia di-employ lagi sama perusahaan gua untuk buka divisi baru yang si steel-nya itu di company gua itu. Nah, jadi akhirnya dia tuh banyak kasih gua ya kenalan-kenalannya dia sama koneksi-koneksi dia, link-linknya dia semua gitu. Karena dia setelah dia balik ke Jepang, dia selesai kontraknya di situ, ya gue yang lanjutin gitu. Jadi gue happy dan gue ya udah telan aja pahitnya terus setiap hari gitu kan. Demi masa depan. Demi masa depan, bener. Dan dia kan orang tua ya, makan kan dikit ya kalau orang tua ya. Kadang-kadang tuh dia tuh kalau udah lagi menggila tuh ya, kadang-kadang kalau misalnya lagi bisnis trip gitu ya, apalagi ya, pagi tuh dia udah kayak buru-buru kan, jadi kita kadang-kadang nggak sempat makan, udah langsung jalan. Dia bisa nggak makan sampai sore mau malam, tau nggak? Jadi gitu tuh, karena dia orang tua kan, makannya dikit ya, gue kan masih muda makannya banyak, jadi kadang-kadang tuh begitu tuh. Tapi ya udah semua kayak gitu-gitu, inilah kita telan aja pahitnya. Tapi soalnya anyway, jujur ilmu yang gue dapet di 2011, 2012, 2013, 2014 itu mungkin sama dengan orang yang udah kerja 10 tahun kali mungkin, kalau gue boleh bandingin ya. Karena gue juga bandingin sama teman-teman gue yang seumuran gue waktu itu, pas ketika gue nanya kerjaan mereka ini itu beda jauh gitu yang dia orang kerjain dan yang udah gue kerjain waktu itu gitu. Udah dealing sama orang-orang yang hebat-hebat gitu kan, yang bisa dibilang tuh yang udah ultra rich lah gitu. Kayak gitu-gitu banyak banget ketemu, karena kan basically kita perusahaannya gede banget ya, dan kita kan memang undernya si Toyota Motor itu kan, jadi kan kita dealing sama orang-orang macam-macam, bahkan kayak si Toyo Dasang tuh, si bosnya Toyota waktu pas datang ke Indonesia aja, gue ada di situ waktu itu, gitu. Jadi ya kalau lu lihat ya Toyo Dasang kalau datang ke Indonesia tuh hebat, udah kayak presiden. Itu ada secret service-nya sendiri dia, udah datang terus pokoknya penjagaannya ketat banget dari presiden ya kalau dia datang. Keren. Gitu makanya. Oh, I see. Jadi perjalanannya sebelum buka PT justru memang udah dapet linknya ya, betul. linknya di situ. Nah, kalau sekarang nih, ini kan udah mulai berkembang banget nih kok. Maksudnya berapa tahun sih saat lu udah melihat lini bisnis yang lain? Maksud gua kan lu udah still nih, lu udah bener-bener oke, gua udah ngelihat ini udah berkembang. Attentionnya udah bisa terpecahkan tuh di tahun berapa? Pas lu udah mulai itu? Sebenarnya kan kita kan mulai pertama banget tuh dari logistik sama besi baja ya sebenarnya, karena itu berhubungan banget kan. Kita ada logistik juga soalnya. Nah itu berjalan sama-sama sampai kira-kira tuh kurang lebih di 2018 akhir ya, kita tuh mulai ekspansi gede-gedean ke bidang-bidang yang lain gitu. Karena kita berasa sekarang kan bisa dibilang nih kita nih ada di industri hulu nih, ya kan, industri kasar lah, bahan baku apa segala macam-macam gitu kan. Itu erat banget hubungannya sama pemerintah, peraturan, terus kan sama bisa dibilang sama
taipan yang lain lah gitu kan. Iya, iya. Jadi kita kan di sini kan kita cuma grup kecil ya, kita nggak bisa bandingin diri kita sama mereka gitu. Kalau kita adu kuat, adu apa gitu, ya udah pasti kita kalah gitu kan. Makanya akhirnya ya udah kita mau nggak mau kita harus pelan-pelan jalan ke hilirnya juga gitu, gimana gitu. Makanya jadi mulai 2018 akhir kita mulai ekspansi ke bisnis-bisnis yang macam-macam beda-beda lah gitu. Sampai hari ini akhirnya punya beberapa bisnis lain yang memang ya bisa dibilang jauh banget ya dari steel sama logistik ya. Betul. Dahsyat. Oke, kok. Kalau misalnya dari background, sorry gue mau nanya tentang family, dari background family gitu ya. Dari background family, apakah memang mereka itu totally pengusaha semua, atau memang karyawan? Karena kan cara didik berbeda nih kok. Sedangkan lu punya pola pikir yang gue bilang ini sangat luas banget menurut gue gitu loh. Nyokap gue itu ibu rumah tangga. Oke. Kalau bokap gue itu dulu sempet dia jadi kontraktor lah. Nah gitu, cuman ketika 2014 itulah baru tuh dia inilah. Bonyok gue udah divorce kan. Di 2014 itu bokap gue ya udah jalan sendiri, ya udah gue juga jalan sendiri di situ gitu. Jujur waktu pas pertama kali gue pikir masih di Toy Tattoo Show, gue juga dulu mikirnya ya ini mungkin nanti gue akan lanjutin usaha bokap gue gitu kan. Dia di bidang konstruksi nih gini gitu kan. Terus ya siapa yang tahu kan, tapi kan maksudnya ya takdir ngomong beda gitu ya. Jadi ya udah akhirnya karena 2014 juga. Kenapa gue mulai di 2014 ya? Karena waktu itu gue juga mau married soalnya. Jadi waktu itu ilmu kepepet gue, waduh, ini kawin butuh duit banyak, bapak gue udah nggak ada nih, gimana dong gitu kan? Jadi mau nggak mau akhirnya harus cari penghasilan tambahan. Ya udahlah, gue mulai lah di situ. Dari tadinya gue nggak mau resiko nyalo profesional gitu. Jadi akhirnya mau nggak mau gue mulai cari-cari sana sini kan. Terus ternyata Oke juga ya ternyata ya gitu, makanya akhirnya dilanjutin, dijalanin 2015 kita bikin PT gitu. Oh, I see. Tapi dari kan kontraktor itu berarti kan dia memang pengusaha kan. Maksudnya adakah memang ya kayak tips and trick atau sering nggak sih ngobrol sama bokap sudut pandang apa, value apa yang dibagiin sih sebenarnya kok sampai lu bisa seperti sekarang, atau memang totally itu lu asam garam lu sendiri gitu loh? Jujur, bokap gue tuh orangnya tuh pendiam banget ya, beda banget sama gue gitu. Kalau gue tuh mirip kayak nyokap gue sifatnya. Nah jadi gue tuh jauh banget sama bokap gue. Dan bokap gue itu memang tipe orang tua tuh yang nggak pernah involve sama anak biasanya. Jadi gue nggak terlalu banyak dapat insight dari bokap. Cuman gue itu beruntungnya banyak banget orang tuh yang ngajarin gue bisnis dari dulu. Jadi salah satu orang yang gue ada satu kalau zaman dulu kita belum ngomongnya mentor ya, gue cuma anggapnya dia ya udahlah dia orang baik, terus dia maksudnya sering-sering sharing ilmu gitu. Jadi ada satu orang tua gitu, sekarang udah nggak ada, udah almarhum. Dulu tuh dia tuh nggak sengaja, dia itu tuh gue ketemu sama dia, tapi waktu itu ketemunya tuh lagi unfortunate event gitu. Dia tuh lagi stroke di Hero di Pesanggerahan lah dekat rumah gue waktu itu. Dan gue waktu itu kan masih kuliah ya, jadi gue kayak nolongin dia. Orang pada mikirnya aneh gitu, mereka gue masih nggak habis pikir sih, sampai sekarang juga orang pikirnya tuh dia kesurupan, dibacain doa gitu. Terus gue liatin, ini mah nggak kesurupan lah, ini mah stroke kayak gini. Akhirnya gue bawa ke rumah sakit tuh, gue bawa ke rumah sakit ke Geraha Medika waktu itu kan, sekarang udah jadi Siloam namanya, di Kebon Jeruk. Akhirnya gue bawa ke rumah sakit, disitulah gue telepon keluarganya, terus udah kan, gue telepon keluarganya datang, ya udah akhirnya gue cabut di situ. Nah abis dari sono, nggak lama dia udah recovery, dia cari gue lagi. Dia cari gue lagi, nah disitulah dia tuh banyak banget ngebantuin gue, kasih gue insight bisnis lah, apalah gitu-gitulah. Kayak even waktu pas lagi gue mau married kan 2014 tuh ya, kan waktu itu unfortunately atau fortunately gitu ya, gue udah keburu-buruin tempat yang lumayan mahal, karena bokap gue maunya di situ gitu kan. Terus kayak, terus udah gitu begitu bokap gue cabut, ini gue bayarnya gimana nih gitu ya, apa gue tarik DP gue pesta tempat lain atau gimana. Cuma waktu itu anyway karena gue tuh lumayan sering tuh ketemu sama si Pak Hengki namanya, gue manggilnya Om Hengki namanya. Nah terus dia tuh tahu tuh waktu itu kalau gue lagi susah banget gitu ya, dia tuh banyak loh bantuin gue, kasih gue bisnis, bahkan dia tuh pernah modalin gue usaha, pertama kali bisnis gue itu ya, gue cari modalnya itu tuh dari dia waktu pertama kali. Dia yang kasih, udah nih lu pakai, kalau misalnya memang lu mau balikin, lu balikin ke gue, pokoknya sisanya untungnya lu ambil dia bilang gitu. Kalau misalnya lu mau nggak balikin gue pun terserah suka-suka lu gitu. Jadi tuh dia tuh usahanya tuh di bidang apa ya, kalau dia tuh plastic packaging kalau dia. Dia tuh jadi supaya plastic packaging ke brand-brand makanan yang kayak Wings lah apa gitu-gitu. Jadi dia memang pengusaha yang lumayan itu juga gitu. Jadi kayak memang kayak ngeliat dia tuh kayak itu tuh benar-benar sosok mentor gue kalau ditanya benar-benar mentor gitu. Tuh kayak dia kasih ilmu banyak, terus kasih insights banyak gitu. Dia yang bilang kayak misalnya
mendingan lu jadi apa ya dia bilang dulu ya, naga kecil kalau lu nggak bisa jadi naga gede, jadi intinya mendingan lu usaha lah gitu, kayak gitu kurang lebih. Keren. Mungkin dulu relevan kayak gitu kali ya, kalau misalnya harus usaha. Cuman kalau menurut gue sih zaman sekarang, oke lah lu mau usaha boleh, mau jadi profesional juga nggak masalah gitu kan. Yang penting look for your happiness aja gitu kan. Cuma mungkin kalau zaman dia dulu relevannya ya harus jadi pengusaha gitu kali ya. Gitu ya. Tapi anyway, insight soal entrepreneur tuh gue dapetnya dari dia gitu. Oh, justru dari beliau ya. Betul. Keren ya. Jadi justru dari buah kebaikan Kotama nolongin yang dikirain orang kesurupan gitu ya. Sedangkan tahu ini sebenarnya stroke gitu kan. Iya. Ya, itu yang akhirnya membuat saling benar-benar memberikan insight yang dahsyat banget ya kok ya. Betul. Dan di situ mungkin beliau ngelihat adalah ini orang yang pure untuk ngebantu, makanya akhirnya dibantu dari situ Keren loh. Oke, jadi justru terbukanya untuk usaha pas udah dewasa justru ya? Sudah dewasa, betul. Justru udah dewasa ya, bukan dari awal ya, jadi ya. Belum. Oke. Terus mau tanya kok, itu kondisinya kan saat lu sorry lagi gue tanya. So di 2014 itu kan emang lu lagi katanya anjur lah ya. Maksudnya bokap pergi, lu udah mau nikah, kondisi seperti itu. Lu menata hati lu gimana nih sebagai lu udah mau mulai menjadi pengusaha, bener dong? Lu mau mulai pengusaha, lu mau jadi seorang suami dan lu kondisinya kehilangan sosok seorang bapak gitu kan ya. Terus apa yang lu lakukan saat lu tetap harus profesional kerja dan lu harus profesional untuk ngebangun? Jujur saking nggak terlalu dekat sama bokap gue dulu ya, gue kehilangan bokap gue tuh kayak nggak ada rasanya gitu. Jujur ya, karena gue emang nggak terlalu deket juga ya sama bokap gue dari kecil. Memang sosoknya dia tuh kayak di rumah tuh kayak ya antara ada dan tiada gitu. Karena emang hampir nggak pernah ngobrol, nggak pernah discuss anything gitu kalau sama bokap gue gitu. Jadi kalau dulu sih gue jujur dari sisi itu gue cuman keselnya kenapa dia kok keluar lagi kondisi lagi kayak gini gitu. Dan dia maksud gue expect kan, maksudnya dia harus responsibility. At least kalau lu nggak mau responsibility sama gue sama adik gue, anaknya gitu kan, ya lu responsibility sama istrinya dong gitu kan. Karena kan waktu pas lu married sama nyokap gue kan gak ada yang paksa, kan lu mau menikahin emak gue kan gitu kan. Ya lu harus hidupin dia atau tanggung jawab sama dia, tapi dia enggak, ya gone aja gitu pokoknya. Kata-kata terakhir dia itu, udah gede, saatnya lu urus mama, papa mau nikmatin hidup gitu. Udah gone abis itu, udah nggak ada apa-apa lagi tuh. Sampai saat ini? Sampai saat ini. Gue nggak tahu dia di mana. Gue tahu sih kurang lebih dia di mana gitu. Karena kan dengar-dengar dari saudara dia, gue tahu lah ada di mana. Cuman ya nggak ada kabar gitu sampai hari ini. Udah gone gitu aja dah. Kayak asap gitu hilang. Dan lebih gitu. Saat itu gimana lo menghibur nyokap lo? Nyokap gue memang sama bokap gue tuh emang udah nggak terlalu oke juga sih. Jadi dia juga memang bokap gue anyway dari gue SD itu memang udah nggak terlalu akur juga sebenarnya gitu. Jadi emang itu gue foresee ini mereka one day bakal lepas tuh ya, emang gue udah tahu gitu, gue udah foresee dari dulu gitu. Cuman gue nggak nyangka dia cabutnya tuh di saat gue lagi mau married gitu. Itu kayak sebulan atau 2 bulan dari gue baru tunangan gitu. Itu waktu itu bokap gue cabutnya kayak gila, gue bilang orang tua gue begini. Gue tuh jadi ya kayak gitulah. Dari itu jadi tapi anyway kalau dibilang sedih waktu itu gue nggak sedih, jujur gue waktu itu lebih ke marah sama kecewa gue waktu itu. Dan ya anyway gue waktu itu fokus untuk gue meritan, dan untungnya dari keluarga istri gue sama istri gue tuh ini juga ya baik gitu, nggak ada ngomong kayak misalnya ini gimana nih Tama udah nggak ada bapaknya lagi, udah nggak gini-gini, ntar gimana mau bayar nikah, ntar gimana mau hidup apa gitu-gitu, nggak ada gitu. Cuman kokonya aja yang concern waktu itu, kokonya ngomong ke dia gitu. Tapi itu pun istri gue ngasih taunya tuh setelah gue udah usaha gue udah mulai jalan gitu, dia baru ngasih tahu gitu. Jadi waktu itu benar-benar istri gue sama itu diem dulu gitu. Bahkan waktu itu juga kan istri gue kan, maksudnya kalau dibanding-bandingin dia tuh dari keluarga yang lebih berada daripada gue gitu kan. Dan dia pun kayak orang tuanya tuh nggak concern sama sekali, nggak kayak bilang jangan married dulu, ditunda dulu atau apa tuh nggak ada gitu. Pokoknya ya udah serahin aja sama gue. Pokoknya gue bilang lu pasti bakal married sama gue bilang gitu, lu nggak bakal kelaparan, tenang aja gitu. Terus ya udah karena didukung kayak begitu, ya akhirnya udah jalan seperti itu aja. Ya fokus sama marriage-nya kita waktu itu, dan waktu itu memang usaha juga kan lagi lumayan ya, maksudnya jadi ada budget tambahan untuk bayar. Terus ya udah kita jalan aja begitu waktu itu. Keren ya, dahsyat. Itu menyenangkan ya dari sisi family ya, ternyata seperti itu. Dan kalau misalnya boleh tahu, istri itu support apa sih kok? Ini kan kita nggak masuk ke istri nih. Istri itu support apa dengan tahu kondisi lo yang seperti itu, even ya misalnya dia nggak ngomong, tapi support apa yang sangat berarti saat lo bener-bener mulai merintis kok sama dia? Yang paling gue hargain dari istri gue ya,
Dulu itu gue kerja itu pas masih kerja di perusahaan lama itu ya gue banyak banget kerja tuh kan sama orang Jepang ya, dan orang Jepang kan lu tahu ya hiburannya apa ya. Ya, benar. Di Tokyo yang di Blok M itu kan. Ya lu tahu lah isinya manusia masih kayak apa di situ. Terus jadi istri gue tuh nggak pernah permasalahin gue untuk kayak gue pergi malam untuk entertain orang lah, minum lah, whatever gitu. Dia apa ya, dia tuh berhasil atau selalu menciptakan di mana situasi rumah tuh gue pengennya tuh gue pulang gitu. Kan ada kayak beberapa teman gue yang udah married gitu ya, apa namanya, kalau lagi hari biasa kita pergi kayak minum-minum gitu ya, santai-santai, udah jam 9 nih, pulang. Terus kayak beberapa tuh kalau yang istri galak gitu ya, wah janganlah, ntar lagi lah, aduh males nih gue dicari bini gue nih gitu. Kayak gitu kan. Jadi mereka tuh berasa tuh di rumah tuh udah gak nyaman, karena mereka tuh kayak mungkin di rumah mungkin kayak atur ini itu, diminta ini itu, kalau nggak ditanya ini itu atau whatever gitu ya. Kalau gue tuh ya di rumah santai gitu, kayak ya udah pulang capek gitu, terus makan apa gitu-gitu, kayak istri gue tuh bisa nyiptain di mana kondisi di rumah tuh enak banget, nyaman, gue pengen pulang gitu loh. Jadi itu yang menurut gue paling ngebantu gue sampai sampai hari ini aja gitu. Gue sibuk, dia tuh nggak pernah yang komplain kayak apa gitu, nggak ada kayak gitu si istri gue. Itu yang paling menurut gue nggak dipunyain sama banyak orang gitu. Mungkin kebetulan gue juga memang nggak bisa deal sama orang yang kayak gitu ya. Kalau misalnya yang orangnya demanding banget terus nyariin terus gitu kan, kayak ada teman gue kadang-kadang aja kalau udah jam 9 anaknya disuruh video call gitu kan. Mau lihat bapaknya di mana gitu kan. Padahal emaknya di belakang ngintip tuh. Kayak gitu kan. Iya. Jadi makanya jadi kayak gitu. Jadi tapi kan anyway ada juga cowok memang yang suka juga digituin. Kayak misalnya partner bisnis gue juga salah satu juga kayak gitu. Cuman ya dia oke aja digituin, nggak masalah. Menurut dia it's not a problem gitu. Jadi dia juga suka digituin. Nah kalau gue nggak suka diribetin kayak gitu. Kalau gue lagi di luar, gue di luar. Gue lagi di rumah, gue di rumah. Yang penting gue nggak aneh-aneh di luar, dan gue di rumah ya gue kerja nih. Gue kasih lihat gue kerja gitu. Gue nggak aneh-aneh gitu kan. Nah jadi gue lebih kasih lihat istri gue hasil. Ya istri gue lebih nuntut gue ya pokoknya lu jangan aneh-aneh di luar. Dan gue percaya sama lu jangan aneh-aneh. Udah kayak gitu aja gitu. Ya makanya jadi ya oke lah. So far gue lebih sukanya balance-nya kayak gitu. Dan menurut gue itu yang paling ngebantu dari istri gue gitu. Keren ya, oke, support dari keluarga dahsyat banget, apalagi dan ngerasa, gue ngeliat di IG lo ngerasa bersalah lo tiba-tiba kan sama anak lo karena ya kan, dan itu ternyata yang diciptakan gitu ya, diciptakan sama istri lo seperti itu. Benar. Oke, Ko, sekarang nanya dong, memulai satu usaha itu kan pasti ada tantangannya, walaupun lu di awal tuh misalnya di awal memang lu udah punya linknya, bener dong, lu udah punya linknya dan lu berpartner. Bener ya? Apa sih yang menjadi salah satu kunci lu bisa melihat ini orang bisa berpartner atau enggak? Gua gini ya, kayak nyari partner itu menurut gua tuh agak mirip-mirip kayak nyari pacar sih sebenarnya. Sama istri ya, harus bener-bener lu cocok banget sama dia gitu. Kebetulan gua sama partner bisnis gue ini, kita sama-sama mulai dari nol kan. Jadi sama-sama bener-bener kalau gue bisa bilang nih hari ini ya, gue bisa bilang ke dia, nggak ada dia kalau nggak ada gua kalau nggak ada dia gitu. Jadi kita udah sama-sama berangkatnya sama gitu, starting point kita. Jadi kita udah sama-sama tahu. Jadi bahkan sekarang kayak misalnya ibaratnya uang miliaran itu kita udah nggak terlalu pusing gimana banget, kita nggak takut, dia pegang segini nih, ntar gimana gitu-gitu. Kita udah nggak ada kayak gitu-gitu. Basically hokinya gua dapetnya seperti itu. Cuma memang nggak semua orang punya luxurious kayak gue ya, bisa dapat ketemu partner yang bisa sama-sama mulai dari nol gitu. Cuma ya basically sebenarnya kalau misalnya lu mau punya partner bisnis ya pertama banget yang harus lu bener-bener tentuin sebelum mulai bisnis tuh visi sama misi dia mau apa gitu. Gue percaya sama orang yang sama orang yang punya visi dan misi yang sama gue, karena biarpun cara eksekusinya beda nih, tapi kalau visi misinya sama, kita ketemu lagi di ujung. Bener. Mungkin di tengah-tengah kita ada ribut-ribut sedikit lah, nggak apa-apa. Tapi kalau visi misinya sama, ya udah, kita akan ketemu lagi di ujung gitu. Ribut-ribut dikit menurut gua ya fair. Masih oke lah kalau dalam berbisnis. Even sampai hari ini pun kadang-kadang gue juga ada slack sedikit-sedikit juga gitu. Cuman ya sama-sama ngerti aja ini cara kerja gue begini, cara kerja dia begini. Tapi gue emang mau ujungnya di sana gitu. Ya udah kita adjust aja gimana caranya gitu. Visi misi lah kalau menurut gue yang paling penting kalau lu cari partner bisnis di pertama kali. Karena lu kalau udah beda di awal, nanti lu pasti stres sendiri tuh. Ntar, kok lu jadi begini, kok lu maunya begini gitu. Itu udah pasti bakal terjadi deh kalau di bisnis. Dan satu lagi sih menurut gue, kalau bisa ya cari orang yang terlalu perhitungan ya. Karena namanya lu partner misalnya 50-50 gitu ya. Lu mau bilang bagi cost 50-50 juga nggak bisa gitu kan. Lu mau bagi effort 50-50 gimana, patokannya apa effort 50-50 kan. Itu jadi nggak pernah ada 50-50 gitu lah. Jadi pasti tuh pasti ada tumpang tindih dan harus ada pengertian masing-masing lah. Kan? Betul. Oke.
tantangan pertama apa kok saat lu bangun bisnis? Karena gue pengen tahu itu tuh, Ya. Tantangan pertama sih sebenarnya waktu itu kan karena gue di bidang lebih ke hulu begini ya, kayak besi baja kan lebih tepatnya. Gue tuh ya harus lawan orang-orang yang besar-besar yang udah lama dulu kan. Ya itu bisa dibilang tuh di industri gue tuh udah lumayan ketat ya persaingannya, dan orang-orang yang kaya lama itu tuh udah bener-bener kaya gitu. Jadi gue kalau misalnya salah pilih tempat atau salah pilih lawan aja, dia tuh bisa matiin gue sampai gue nggak bisa jualan lagi gitu. Dia kalau perlu bahkan ini ya beberapa orang yang gue kenal ya, mereka rela jual rugi yang penting kompetitornya mati gitu. Itu beberapa tuh kejadian seperti itu soalnya. Nah makanya akhirnya waktu itu gue memutuskan gue lanjutnya itu tuh di Makassar, nggak di Pulau Jawa. Jadi rata-rata hampir semua bisnis gue itu kalau untuk besi baja itu kita di Pulau Sulawesi sebenarnya sekarang. Di Pulau Sulawesi kita lumayan dikenal lah kalau di sana. Kalau di Jawa sih bisa dibilang nggak terlalu banyak yang tahu perusahaan kita gitu. Cuma kalau di Sulawesi kita bisa di situ lumayan lumayan ada nama, lumayan terkenal juga. Nah jadi di situ gue banyak mulai dari sana itu waktu itu karena memang pemilihan tempat gue di Makassar itu persaingan belum terlalu belum terlalu ketat lah di situ. Dan juga banyak banget pebisnis yang stylenya kuno-kuno. Bisa dibilang ketika 2015 gue masuk sana, gue itu orang pertama yang punya sales lapangan, lo bayangin. Di Jawa itu sales lapangan udah banyak kan. Banget, di Makassar itu saking old style-nya, orang tuh harus telepon ke supplier untuk beli barang. Jadi nggak ada yang jemput bola, semua tuh tinggal tunggu bola doang gitu semuanya gitu. Jadi makanya yang jemput bola tuh waktu itu nggak ada. Makanya akhirnya sejak saat itu makanya gue tuh waktu itu ketika pertama kali mulai usaha bisa langsung ngelejitnya lumayan oke, karena gue ambil market-marketnya mereka yang udah ada gitu. Dan disitulah gue pertama kali mulainya gitu, karena gue lihat situ masih old school banget dan gue bisa masuk situ dengan gampang gitu. Makanya karena waktu itu orang-orang di situ kan pebisnis tua banget ya, dan pola pikirnya walaupun yang muda pun masih kuno banget, kayak sales lapangan lantar, main uang lantar, ini lantar itulah gitu kan, mikirnya jelek-jelek terus gitu. Ya memang sih, memang banyak kasus seperti itu, cuman ya ini kan learning proses ya. Lu harus cari ya tebang kalau misalnya ketemu yang jelek ditebang gitu kan. Kalau misalnya cari lagi yang lain. Namanya juga lagi papas hutan ya kan, tapak ya kan, gue harus semuanya harus dicoba. Oh keren banget. Jadi kalau misalnya ngelihat memang Makassar itu bisa tambahin inovasi sedikit aja, udah lumayan lo jadi rajanya di sana justru ya, keren deh, keren banget. Oke, jadi ini adalah pembahasan mengenai background nih, baru ngobrolin backgroundnya Kotama. Jadi kita akan ketemu lagi di episode berikutnya mengenai gimana sih pola pikirnya Kotama kok bisa begini, dan gimana sih bisa belajar sekaligus dengan yang seperti itu, sudut pandangnya udah 10 langkah ke depan itu kayak gimana. Oke, stay tune terus di Irma Tony. Kita akan ketemu lagi, Creative Planner, dan sampai jumpa. Thank you kok. Kita ketemu lagi episode berikutnya. Bye-bye.